Arsih, asli dari Blitar, Mbak Uti ini. Saya sama Mbak Ali Markasa mulai tahun 84 hingga sekarang sampai Mbak Ali akhir hayat. Apa sih itu tari remo Jombangan? Terus apa ciri khas yang membedakan dengan remo jenis lainnya? Tari remo Jombangan sama tari remo jenis lain itu ciri khasnya, kalau tari remo Jombangan itu yang nomor satu itu gerak sampur, main yang sampur. Ciri khasnya main sampur sama saduan kaki. Saduan kaki itu kalau Jombangan, kalau Surabaya yang lain itu tidak disadukkan, jadi kaki langsung diangkat. Tapi kalau Jombang itu disadukkan. Itu ciri khas tari remo Jombangan. Bagaimana sejarah tari remo Jombangan? Sejarah tari remo Jombangan ini yang punya kan Mbak Ali Markasa. Jadi ini Mbak Uti ini kan istrinya Mbak Ali ya kan. Jadi kan ya Mbak Ali itu kalau yang menggalinya tari remo Jombangan itu mulai tahun 67 Mbak Ali sudah ngeremo. Dari SMP itu Mbak Ali sudah ngeremo, ikut ludruk kemana-mana. Jadi ya itu tadi ngeremo dulunya disambung-sambung dari gerak sana gerak sini, akhirnya sama Mbak Ali digatuk nih, dibikin sendiri jadi Jombangan. Itu tari remo khas Jombang. Di tari remo Jombangan ini sendiri ada gerakan apa saja? Oh ya, nama-nama gerak. Ya, nama geraknya itu banyak. Misalnya kalau yang gerak ini namanya ini kipatan. Ya, kalau ini begini ini besut. Besut banyak Mbak, untuk geraknya itu banyak. Itu kan sudah dikemas dari mulai durasi yang 4 menit sampai 9 menit. Jadi ada ini namanya tatasan, ini namanya kepelan, kalau yang begini ini namanya kencrong. Jadi semua gerak ada nama-namanya. Jadi anak-anak yang belajar di sanggarnya Mbak Ali Markasa ini kalau belajar di sini harus tahu nama-nama gerak tari remo Jombangan. Semua dari satu persatu ada namanya sendiri-sendiri geraknya. Kalau untuk kreasi boletan, apa yang membedakan karya tari remo boletan dari Mbak Ali dengan Mbak Bolet? Oh, karyanya Mbak Ali Markasa itu, kalau Mbak Bolet itu geraknya cuma sedikit. Tapi kalau Mbak Ali Markasa kan memangnya Mbak Ali Markasa kan orang seniman yang berjalan kemana-kemana. Jadi geraknya itu ditambah-tambah. Jadi dikreasi sama Mbak Ali. Gerakannya ada serampat, ada walang kekeknya, ada sodrun. Itu bedanya punya Mbak Ali Markasa sama yang asli punya Mbak Bolet. Bedanya di situ. Dan musiknya itu kenceng. Kalau Mbak Ali itu musiknya kenceng sekali. Bagaimana Pak Ali Markasa dulu bisa mempelajari kesenian di bidang tari remo ini? Serta bagaimana awal mula sanggar ini berdiri? Oh iya, Pak Ali bisa menari tari remo itu berangkatnya dari SMP. Mbak Ali Markasa SMP itu sudah bisa nari, ikut ludruk kecil-kecil di desanya sendiri. Setelah itu Mbak Ali SMP-nya itu enggak sampai tutup, sudah putus karena dia abot ikut ludruk. Jadi Mbak Ali setelah bisa ngeremo, Mbak Alinya itu terus sama sekolahnya itu enggak fokus gitu loh. Terus dia berat naik ludruk, dia ikut ludruk mana, dia kan sudah bisa ngeremo. Lah ngeremo itu Mbak Ali itu dari temannya yang gerakannya bagus, siapa yang bagus itu diambil, terus dikumpulkan sama Mbak Ali dibikin sendiri gitu. Seiring perkembangan waktu, apakah kesenian ini masih menjadi minat masyarakat luas? Ya, saya kira ya masih banyak itu
Mbah Uti ini bikin sanggar, Mbah Kakong ini bikin sanggar tari remo setelah hak cipta turun. Kita bikin tari remo ini minatnya ya banyak. Masalahnya apa? Masalahnya itu kita itu bikin sanggar ini enggak bayar, jadi siapa saja yang ingin belajar tari remo itu boleh. Minatnya ya banyak dari daerah Jombang ini semua, misalnya anak-anak kecil ini dari mana-mana loh Mbak, semua anak-anak ini. Terus saya enggak mungut biaya 1 rupiah pun, tidak mungut, boleh ditanya. Cuma ada ya Mbak ya, nanti kalau kita tampil ada penampilan, ada event, anak-anak itu bayar di Mbak Ali ini, Mbak Uti ini cuma 100.000 itu untuk kostum sama make up. Jadi kan nggak mahal, jadi kan mampu kuat. Untuk tari remo ini sebetulnya kalau belajar di sanggar lain itu mahal, nggak boleh 1 juta, paling tidak masih 1 juta 2 juta. Lah katanya Mbah Halim Markasa dulu, nanti kalau kita punya hak cipta, kalau tak suruh bayar mungkin aja keberatan, soalnya mahal. Ini tariku biar dikenang sampai aku besok sudah mati, katanya begitu Mbah Ali, pesannya begitu. Jadi sampai sekarang Mbah Ali kan sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Jadi Mbah Ali ini, Mbah Putri ini meneruskan untuk pesannya Mbah Ali, sanggar tetap tidak boleh bayar. Jadi aku suruh ngopeni anak-anak kecil yang masih minat ingin menari. Mbah Uti ini baru aja ini ada event di Pondok Tambak Beras, itu ada rawuhnya Bapak Wakil Presiden. Mbah Uti dimintai untuk menyajikan tari suguhan namanya, itu Mbah Uti meluarni anak remo juga gitu Mbak. Baik, untuk yang terakhir, apa harapan untuk tari remo Jombangan ke depannya? Harapan tari remo Jombangan saya ingin diakui sama daerah, biar ini dikembangkan untuk anak-anak banyak. Katanya Mbah Ali dulu tidak boleh punah, tari remo tidak boleh habis, harus selalu masih biar dikenang, katanya Mbah Ali begitu. Harapannya selalu